Kali lagi ngeluh nggak gitu? Enggak. Apa nih basket? Apa nih? Apa boy? Bakar apa ya? Sebenarnya, kayak kita nih, bocah ya kan. Emang nggak tahu kenapa semakin kesini semakin sini. Semakin di sana. Enggak. Lu pada kan bocah nih. Udah penat ya kan, capek kerja. Emang lu kagak pengen jalan-jalan apa? Kayak dulu maksud gua. Iya ya. Ya kan, ayo nih jalan, ya udah ayo gas dulu dulu gampang banget ya. Dulu gampang banget bocah. Ya dulu cuma kan emang belum pada kerja juga kan. Iya sih. Cuma harusnya ya yang udah kerja juga masa iya sih nggak ada waktu libur. Nah, masa sih lu nggak pengen jalan-jalan? Iya, lu kan udah pusing nih sama kerjaan. Iya, apa sama kehidupan, apa sama percintaan. Nah, apalagi itu. Masa kagak kepengen ya? Lagi juga jalan-jalan kita kan kagak pernah mahal ya. Itu dia. Kayak cuma camping. Camping yang Iya. murah-murah aja. Masa Camping. iya lu kagak ada duit buat camping doang? Nggak mungkin Iya, sih. Mungkin. Ya kalau nggak ada bilang aja. Iya, bisa pakdul dulu ya. Santai. Tapi yang kita camp paling asik sih ya 2022. 2022, setuju gua. Telak banget tuh ya. Telek. Itu momennya pas lagi Setelah gua lulus. lu lulus tuh. Iya, setelah Cuman- gua sidang. Sidang. Setelah Cuman gua kan sidang. belum pengumuman. Belum pengumuman. Jalan lah kita. Gua juga waktu itu, kita lupa waktu itu gara-gara apa ya? Lagi random aja kali ya nge-camp Random ya. aja, Camp iya. yuk, camp yuk. Pas banget emang lu lagi penat abis Iya, sidang, skripsian. skripsi. Wah, parah penat. Terus lagi sering-seringan nongkrong di kontrakan Ipang. ya Terus kita agendain lah camp di situ tuh. sama Bukit Cita-Cita, Cita-Cita. tetanggaan nih. FYI aja ini baru jadi 3 bulan ya tempat camp ini ya. Dulu tuh pas kita pertama kali camping di situ, gue masih inget banget Oktober 2022. Sekitar 20-an, 26 apa berapa lupa gua. Oktober 2022 dan masih musim hujan. Iya. Kalau lu masih inget. musim hujan. Ada momen dimana ketika pengen jalan, gue justru malah nggak dibolehin. Emang iya. Iya, ada videonya. Jadi gue izin kan mau nge-camp sama anak-anak. Itu kayaknya gue pertama kali nge-camp juga dah. Iya, gue pertama kali nge-camp juga. Enggak apa sama Bron lu pertama kali. Oh enggak, iya, Kabayan. pertama kali sama Bron Kabayan. Iya, ini yang kedua, mungkin waktu itu yang kedua apa ketiga lah lupa. Pokoknya jarang-jarang kan gue nge-camp dulu. Izin ceritanya waktu masih ada nyokap nggak diizinin karena posisinya masih lagi musim hujan. Terus akhirnya gue bilang kan sama lu semua, bantuin gue nih izin. Nah, itu momennya pas malam, pokoknya udah malam habis Isya kalau nggak salah. Lu, Wisnu, Bonye, Ipang kalau nggak salah. Wisnu, iya Wisnu udah, iya benar. Itu gue videoin kan, gue masih ada videonya lagi izin sama bokap nyokap gue iya, di ruang tengah. Iya. Karena gue nggak dibolehin. Pertama gue si anjing kagak dibolehin, masa nggak boleh sih? Iya, abis wisuda ya kan, mau abis sidang. Coba lu izinin. Ya udah ayo, pede dah, ayo. Ya kali anak-anak izin kagak boleh. Kagak dikasih juga, akhirnya kasih kan. Kasih berangkat, terus itu udah gitu kita sebelum camp aja itu udah banyak momennya le. Itu momen satu tadi. Iya. Terus yang kedua pas kita pengen jalan. Ingat gak lu momen tak terlupakan? Yang mana? Si Wisnu ngirim foto di grup. Jadi kita niatnya mau nambah satu orang. Iya. Namanya Black alias Rijal. Ini anak emang, ya gue nggak tahu dia lagi butuh duit apa kenapa. Wisnu habis pulang narik. Bukan, dari rumah ceweknya. Oh iya, dari rumah ceweknya. Arah ke rumah gua, ya, mau prepare. Rijal emang pertamanya bilang, "Iya fix, ayo jadi." Ditungguin sama bocah di rumah Awe, malah narik. Anjing. Bawa orderan. Black bocah. Ada ya orang teman udah pada prepare, udah mintain izin, ya kan? Terus si anjing satu itu tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada omongan, malah narik. Anjing gong banget itu. Sampai kata-katanya tuh masih teringat. Malah narik.
Bocah kocak banget ah Black. Aduh, akhirnya dia nggak jadi ngikut. Ya udah kita berangkat, gua, lu, Ipang, Wisnu, Bonye. Udah berlima dong ya? Iya 6 32 bener 32 kan kita bawa 2 tenda. Iya, gua, lu, Ipang, Bonye, Wisnu. Oh iya ya. Udah berlima. Gue enggak, Black enggak, Jaki enggak, Diki enggak. iya enggak juga. Iya benar berlima. Nggak tahu kenapa camping saat itu kita jalan padahal malam ya. Udah jam 8:30 mungkin karena posisi habis hujan, habis gerimis kan. Terus kita nyampe Bukit Cita-Cita itu udah jam berapa? Jam 11 ada kali ya? Iya jam 11. Jam 11-an lah, pokoknya udah malam, udah dingin, kita diriin tenda. Nah, pas paginya ya kita malam juga nggak terlalu banyak kegiatan ya, cuma masak, makan, ngopi sama main kartu. Udah habis itu tidur. Nah, pas paginya itu apa ya? Kita ngerasa waktu yang paling lama ya. Iya. Waktu yang paling lama tuh di situ. Kayak dari bangun posisinya habis hujan rintik-rintik, terus buka tenda, kabut, iya masih gerimis. Terus ada guru sejarah waktu itu lagi ngomongin soal Gunung Gede sama Pangrango sama Salak kalau nggak salah. Jadi view-nya tuh dapat Gede, Pangrango sama Salak kalau dari sono tuh Cita-Cita. Terus ada guru sejarah pas buat ke record lah, mau gue baca sejarah. anjing pagi-pagi denger sejarah. Bangsat. Setelah hujan reda baru udah kita keluar, kita masak, ngopi. Enggak tahu kenapa sumpah itu waktu lama banget dah. Paling kita cuma diri, mandang-mandangin doang. Iya, diri terus bikin time lapse ya kan? Bikin time lapse pakai tripod, view-nya Gede, Pangrango. Udah ngobrol-ngobrol aja, time lapse ngobrol. Ya ngerokok ngopi. Nah pada saat itu Bukit Cita-Cita gue masih sepi banget tuh ya kan, jadi kita naik ke atas dan itu pun pas kita ke atas nggak banyak apa kita doang ya, kayaknya nggak ada lagi dah. Ada mungkin 1-2 doang di dekat bendera kan. Iya bendera, sisanya tuh masih kosong banget, view yang bagus itu masih kosong. Kita ya ngerokok ngopi di atas, terus siang kita masak lagi, terus masak, makan, ngerokok, main kartu. Dan ya itu momennya dapet banget sih, jujur itu momennya nggak bakal bisa lupa sih gue. Kayak vibe-nya, temennya full ketawa, lucu-lucu banget, anjing. Terus juga emang bocah bawa rokok, PT ya kan, rokok bareng-bareng kurang. Tambah lagi, udah siang, aduh turun ke bawah. Enak nih turun ke bawah, cuma rada jauh sih, tapi ya kan naik motor. Ya. Turun ke bawah. Udah gue di tenda aja kayak santai banget dah. Anginnya spoi-spoi, kabutnya syahdu. Iya, pertama cuaca yang bikin ngedukung. Yang kedua sepinya. Bener, itu syahdu banget. Ya, sepi banget. Cuaca sepi, syahdu, kayak kita doang. Terus ya udah kita ramean gitu berlima ya kan, full ketawa, full obrolan, cerita. Itu sih gue momen paling yang pengen gitu ngidupin lagi. Ya mungkin kemarin udah sempet balik ya kan, udah sempet dapet waktu kita naik ke Gunung Gede. Iya. Itu kita bertujuh kita. Bertujuh kan lu pulang ganjil lu sendiri. Oh iya. Bertujuh tuh kita naik bareng. Ya camp di Surken, ya dapet lah momennya. Itu pendakian pertama lu tuh. Pendakian pertama gua, jujur. Itu pun karena kenapa gua mau pendakian pertama, karena gua ngerasa jalan yuk kemana nih pas banget nih ada tanggal merah, jejer di akhir bulan ya kan, long weekend. Ayo kemana? Touring kemana nih niatnya? Pada saat itu pengen touring, gua sama Leo waktu gua masih ada motor juga kan. Tapi belum kejual? Belum lah. Belum ya? Belum. Itu kan Mei, itu sebelum motor gua trouble. Oh iya. Trouble terakhir, trouble terakhir ya. Tapi kalau kita touring ya, kita doang berdua nih udah pasti. Paling nambah-nambah kayak Andre kemarin. Terus bocah yang lain
susah buat diajak touring. Iya, akhirnya gue ada kepikiran, gue ada ide, biar bocah pada mau ngikut jalan, pada mau ngikut pergi bareng-bareng ramean, gimana kalau kita naik gunung gede. Iya. Gue memutuskan untuk pertama kalinya gue mau naik gunung pada saat itu. Padahal sebelumnya paling kagak mau gue, paling anti. Nggak tahu ya udah bocah beda sono jalan. Iya udah beda, gue di rumah aja, gue doain aja dari rumah. Tapi pada saat itu nggak tahu tuh, gue juga nggak tahu kenapa anjing lu yang ngajakin. Iya, gue yang ngajakin karena ya itu yang gue bilang, gue pengen ngidupin bocah lagi nih jalan-jalan. Lagi juga kan lu dulu pada suka ke gunung. Itu pun terakhir yang bareng-bareng udah berapa tahun yang lalu, ya kan? Udah masih di balai lama. Gue tuh pengen dapet momen yang kayak apa pas camping di Cita-Cita lagi, cuma versi ini coba naik gunung nih. Lu kan udah pada lama juga nggak naik gunung ya kan? Kejadian. Salahnya tapi kita ngambil emang di long weekend. Iya. Emang yang ya kita semua orang tahu lah, long weekend Gunung Gede tuh udah kayak apaan treknya? Trek pasar, macet. Terus info juga nih pas naik Gunung Gede. Emang sih kita biasa lewat orang base camp. Iya. Aman ya kan? Aman Mas. Malamnya dapat info, Mas. Kita lagi makan ketoprak. Iya, kita lagi makan ketoprak di Parung, lagi jalan. Dikabarin orang base camp. Udah sampai mana? Besok ada sidak. Anjing, kata gua. Kita udah, kan nggak resmi ya kan? Iya, udah gitu udah terlanjur jalan ya kan, nggak mungkin kalau kita nggak jadi. Ya udah kita. Gua di situ sebenarnya gua kepikiran si Black. Dia aja nggak mau. Biasanya ini orang anti banget nih. Emang anjing nih orang satu. Orang paling anjing. Paling banyak mau, dia paling ribet dah. Emang benar, nggak di ngerinya di blacklist apa gimana, ya kan? Gue udah terlanjur. Iya, gue tadi memilih opsi. Oke, kita daftar resmi karena lewat Putri full. Gimana kita lewat Salabintana, ya kan? Cuman dengan itu konsekuensi treknya jauh. Kita ke Salabintananya jauh, terus trek buat ke atasnya jauh. Iya, jauh jalurnya, aksesnya. terus masih padet lah, masih Salabintana tuh. Dan kita belum ada yang pernah sama sekali lewat Salabintana ya kan. Jadi ya udah kita tetap maksa lewat Putri. Kita tetap maksa lewat Putri, tapi treknya pagi. Iya, jadi habis makan toprak di Parung, buru-buru tuh kita nyampe base camp, nggak tidur, prepare udah. Jalan telak jam 5. Ngantuk-ngantuknya telak. Baru jalan lewat jalur sawah. Iya. Enggak, lewat jalur Norwegia alias kebun daun bawang. Pas keluar ke jalur normal menuju Tanah Merah kayak Parung. Macet. Bener. Pak. Parah. Macet banget. Padahal itu masih pagi bentet. Anjing jam berapa? Jam 5:30, jam 6. Kita tuh. Orang dari mana aja dah tuh anjing. Long weekend parah sih. Bener masih naik. Tanah Merah udah penuh. Ya kan? Akhirnya kita memutuskan dibagi dua tim. Ya. Dua tim. Kita bertiga sama Ian. Kita sama Ian ya? Sama anak satu anjing juga itu tuh. Sama Ian bertiga, sisanya berempat memilih untuk makan dan tidur dulu di Tanah Merah. Kita ketemuan di pos 3. Oh iya, kita tidur tuh di pos 3. Tapi sebelum di pos 3, pos 1 ke pos 2 oke. Pos 2 ke pos 3 kita ngerasa jauh banget ya. Udah gitu berat. Ada momen di mana si Ian berak. Iya, ditemenin sama si Leo. Jadi gue sendiri nungguin. Gue sampai lupa gue nggak kehitung rokok gue jatuh berapa kali. lu kalau mau tau lu rakanya gini nih. Ya kan, rokok di sini, rokok di sini. Rokok di sini. Ngantuk. Weh, gue tinggal dulu ya nganterin yang berak. Ya. Anjing jatuh. Ada kali ratusan kali rokok jatuh. Udah gue bilang, "Weh, udah lu rebahin dulu badan lu," maksud gue. Enggak, gue biar enggak ngantuk gue ngerokok doang. Tetep aja ngantuk, jatuh lagi. Udah gitu gue nggak tahu ya itu kebetulan apa gimana, yang deket warung tuh. Pas gue nengok ketawa baik itu orang, gue nggak tahu dia lagi ngetawain apa, apalagi ngeliat gue gini. Parah, tapi itu parah ngantuk banget sumpah. Orang gue videoin aja tuh lagi tuh. Itu ngantuk banget tuh anjing. Akhirnya nyampe pos 3 langsung kita gelar
Resit, Iya. kita makan kopi, tidur. rebahan, tidur. Tapi itu gue ngerasa dingin juga itu gitu. Iya, lumayan. Ya kan? Lumayan. Sampai kita jadiin selimut itu. Iya. Jadi Outer tenda. Tidur set, tiba-tiba bocah gerasak gerusuk datang lah nih. Pasukan. Tim 2. Iya. Tim 2 datang. Oke, baru tuh kita trek bareng. Biasa dah di trek rada Iya. mencar dikit mah. Mencar dikit. Pos 3, pos 4. Pos 4 katanya 5 menit surken. Iya. Cuma akhirnya ujung-ujungnya kita nyampe surken itu jam 3. Pas. 3 apa 3.15. Iya, 3.15 lah. Kita yang kloter pertama tuh kan kita misah lagi. Di pos 4 kita misah lagi. Jalan bertiga lagi. Akhirnya kita nyampe kan. Iya. Sampai 3.15 langsung merayakan dengan semangka. Anjing segernya. Gue kasih tahu, weh ini gerbang Surken. Lihat selamat datang di Surya Kencana. Lu rasain itu Surken. Parah sih, nagih, jujur, nagih banget. Parah Surken ya? Parah, kacau. Kayak itu tempat seluas itu bisa ada di atas gunung ya. Dan indahnya tuh ada bunga-bunga edelweiss. Nah, iya yang mencar bertebaran di mana-mana. Pas banget lagi pada mekar ya kan, cuaca panas. Cerah. Nah, ini gua bolak-balik gede itu pasti biasanya hujan. Ini sama bocah doang nih nggak hujan. Kata gua telak banget ini masa buat pendakian. Parah. Kata gua dalam hati gua ini biasanya gua naik gede hujan mulu sampai Surken. Ini doang nih enggak. Berarti nih apa? rezeki. Awe efek. Iya, rezeki lu ya kan. Pertama kali dikasih cerah. Langsung dikasih cerah. Bener, nikmat banget Surken cerah. Udah kita makan semangka, foto-foto, bahan. Diri tenda. Langsung kita jalan ke Surken Barat ya. Surken Barat nyari tempat tenda. Udah buka tenda. Biasa tuh masak-masak segala macem. Masak apa kita sore ya? Kita makan apa sih? Kita makan malam. Langsung malam ya kan? Iya, nggak lama langsung maghrib. Mie kayaknya dah. Iya, bakso mie. Ya? Mie langsung tidur habis itu. Bangun-bangun jam 4. Jam 4. Tapi sebelum itu gue kebangun mulu sih tidur, jujur. Dingin ya? Pertama dingin. Kedua tidur di atas batu, Pak. Sakit banget badan kita, Pak. Anjing posisinya. Gue tenda 1 bertiga, dia berempat. 2 bonye, Jaki. Tidur paling anteng Jaki. Ngorok kagak, gerasak gerusuk kagak. Iya. Nah sebelah gua nih si Bonyet nih anjing rusuk. Dari yang jauh dari Jaki jarak tidur sampai dempet, sampai berubah-berubah, ngorok. Gua juga sama ngadu ngorok katanya sama dia tuh. Cuma dianya mungkin jarang kebangun, gua yang kebangun mulu. Nggak tahu gua kalau di tempat-tempat kayak gini, alam-alam gini tidur kebangun mulu kayak semalam tuh. Bangun mulu gua akhirnya jam 4 bangun masak Indomie lagi. Terus juga itu kan lu kenapa punggung lu sakit? Soalnya kita tidur pakai kasur dari inian Hotel Grand Hyatt. Oh iya. Alias matras monyet. Iya anjing tipis. Siapa tipis banget ya? Gua. Iya lu ya. Disaranin sama siapa lagi? Andre. Salah. Siapa? Black lagi emang dia lagi aja bocah irit. Bocah irit iya. Beli matras harga berapa? Matras nih beli nih. Shopee ya kan? Iya Shopee nih ada nih. Ya udah kirim linknya. Oh iya murah. Ya gua namanya dikasih nggak tahu ukuran ya kan dia ngasih aja udah. Gua nitip dah pada nitip bocah. Andre sama Black. Bukan Andre sama Jaki ya? Ian. Oh Ian ya. Beli 3. Terus pas nyampe dibuka matras monyet anjing kecil banget Pak. Bikin sejadah. Badan dari kaki sampai pala juga kagak nyampe gitu. Saking kecilnya bener. Tipis lagi ya? Iya ya Allah. Ya, gitulah emang. Tidur ya tuh ya kan tidur. Ya. Tapi gue kan rencana gue mau ngajak Awe ke puncak nih karena dia baru pertama kali pendakian. Lu coba pertama kali pendakian minimal harus sampai puncak lah biar lu ngerasain. Ya, niat summit jam berapa gua? 4. Jam 4 ya kan? Bangun kan tapi kita bangun. Makan, lapar ya kan. Cuma hasrat buat summitnya tuh kayak enggak dulu dah. Ntar aja dah. Ayo weh. Bebas ya, dingin kan. Parah, bebas, gua makan gua nemenin doang gua bilang. Ya ntar le, tantar. Tar habis makan ngantuk. Ngantuk ya. Tidur lagi. Iya. Tidur.
bangun-bangun buka tenda. Bangun-bangun udah kebuka tenda. Iya. Pas gue longok, bang, surya kencana pagi hari. Anjing. Rumput-rumput masih banyak embunnya. Parah. Tuh surken tuh. Matahari keluar lagi sedang bagus-bagusnya. Jam berapa gue bangun? 6:30 apa ya? Iya. Gua udah keluar duluan ya. Iya, lu udah keluar duluan, udah foto-foto lu. Iya, gua lagi foto-foto. Udah foto-foto, udah keluar duluan. Udah tuh ya kan, foto-foto. Ah, gabut nih ya kan. Gua tawarin lagi nanti Awe. Weh, muncak nggak? Nih gua nawarin lagi nih. Udah nggak dingin ya, ya? Enggak, ini mah udah nggak usah pakai jaket. Iya, Gerah pakai jaket mah. Bener. Kawasan aja udah, celana panjang bawa air. Terus kita Gua juga celana pendek. celana pendek ya? Iya, celana pendek. Kita juga kagak bawa makanan ya? Cuma bawa air sama cemilan kalau nggak salah satu. Apa Bawa enggak ya? Cemilan satu doang dah. Iya, kriuk. Iya, Kritik, kriuk satu. dikit, antacur. Iya. Kriuk dikit Ancuran tuh. tai kencur. Ancuran tai curut. Naik dah, udah naik santai enjoy. Ya kan. Sejam ke puncak. Set nih. 45 45 menit ya? 45 sampai 50 ya. Set, udah titik-titik. Nih, weh, pintu puncak nih kebuka, udah kelihatan kan orang-orang udah berisik nih di puncak. Iya. Set. Wah nih, wih. Nyampe Oke, boleh puncak. nih, gede, ya. Foto di Tugu. Ngantri. Wah, Kata gua sadar apaan aja, sih foto di ngantri. Tugu doang. Tapi sih itu terserah, momen Iya. orang kan beda-beda mau foto di Tugu apa di mana ya terserah. Kalau gua sih yang penting kita udah sampai puncak. Udah nih dokumentasi di puncak, kelihatan view-nya. Iya. Kalau ini puncaknya udah cukup. Udah. Kita denger curhatan Maestro cinta sejati. Ian dengan segala trouble percintaannya. Maestro cinta sejati anjing. Gue bilang Yan, Ya, udah, lu udah. atur dulu hidup lu nggak usah pacaran lagi, ntar aja boleh Iya. pacaran. Cuman atur dulu keuangan lu, permasalahan lu, ntar aja. Atu-atu. Cewek mah ya elah ntar aja, gue bilang. Iya le, iya doang, Iya, pacaran iya dong. lagi. Iya. Susah Itu. emang. Ya enggak apa-apa lah. Terserah lah ya, masalah hati kan orang beda-beda Benar, ya kan. benar. Cuma kita karena emang lagi nggak ada cewek baik nih ngomong begini. Ya, sedih. udah tuh sampai puncak, kemas-kemas ngopi ya kan, beli gorengan. Iya. Set, turun dah nih. Iya. Turun lah cepet. Ketemu cewek dulu. Iya. 2 orang. Ketemu cewek 2 orang. Kita Ngobrol dia. tahu nggak lu momen ngobrol gara-gara apa? Gara-gara apa? Itil. Oh iya. Ada cewek emang. Latahnya itil kata gua udah kayak apaan? Udah kayak emak-emak anjing. Iya, berdua dia. Orang Depok sama orang Lebak Bulus kalau nggak salah. Lebak Bulus ya? Lebak Bulus yang itu, iya. Kirain berdua doang Iya, dia. kita turun sambil ngobrol ya kan. Ngobrol turun. Pas udah mau nyampe pintu keluar, cowoknya nyamperin. Nggak tahu cowoknya, nggak tahu temennya. Sialan, kirain berdua doang. Padahal udah mau disikat tuh sama Leo. Enggak anjing. Badannya Oh, maksudnya. iya. Bajunya. Gua si Ian iming-iming Kak, mampir ke tenda nanti dibikinin seblak. Iya, padahal udah Anjing, mau udah tuh mau dia. dia. Iya, Kak, ya, habis kalau ngomongin seblak, datang cowok nyamperin. Sebenarnya kalau cewek nih, Maya, nggak usah tuh kita iming-iming. Ayo kita makan di Union yuk. Ya. Atau kita makan di Pastry Gourmet atau bagaimana. Ajakin aja makan seblak. Seneng makan Bener. seblak mah. Bener. Udah tuh ya Seblak kan. ceker. Iya. Wah, kombinasi cocok itu. Iya. Kalau buat cewek-cewek seblak Iya. ceker. Turun set sampai tenda. Udah masak-masak lah ya. Iya, sama-sama. Masak-masak, kemas-kemas. Udah turun. Turun jam berapa kita ya? Jam 2 apa ya? Masih Enggak. panas. 12 ya? Enggak jam 2, jam 1 lah. Jam 1 ya? Jam 1 iya. Jam 1 turun. Itu karena kita disuruh turun sama orang base camp, nggak boleh. Lewat dari jam 5. Harus lewat dari jam 5 malah. Oh iya, biar lama ya. Harus ketemu gelap karena ada pengecekan masih. Sampai jam 6 lah, jam 5 jam 6 lah. Kita sampai pos 1 itu di jam setengah 6 apa kali ya? Setengah Jam 6. 5 ya? Setengah 6. Setengah Jam, 6 iya, ya? jam 5 Jam setengah 5 ya? 6. Soalnya kan dia janjinya mau jemput jam 5. Iya, ngomong mau Kang jemput jam siapa ya 5. namanya? Amoy bukan Amoy. Amoy. Gua enggak ada.
nungguin nih ya kan, bete banget, masak lah nih, kita lapar ya kan, masak mie lagi, sisa-sisa perbekalan. Set, maghrib lah nih ceritanya, terus hawanya lumayan beda nih. Yang biasanya gua sini main gua rada ngeri tuh di situ. Gak berani. Gua bilang, "Lah kok agak main sini Le." Iya. Enggak boleh gitu BG nih di gunung nih, apalagi ngeri. maghrib kata dia. Apalagi maghrib nih sakral. Sakral. Kudunya kita sembayang nih, wajib kalau maghrib nih. Berak. Akhirnya nungguin nggak dijemput. Ya, kita turun ke pos sampah. Iya, Sampai baru udah ada orang. sinyal. Iya. Udah sampai pos sampah, turun. Akhirnya sampai base camp lagi jam 8 lah kalau nggak salah ya. Jam 8. Kan jam 8. Iya, habis sisaan pokoknya. Iya, jam 8-an. Jam Pulang 8. duluan lu. Iya, karena gua ngejar masuk malam nih. Ya biasalah kerjaan gua kan PNS. Sensor. Nah, maksudnya kayak ngasih arahan nih Le, gini. Ya, gitu lebih ke situ maksudnya iya, ya. Kan arahan dari Ya ngoceh kan atasan. bisa apa aja ngoceh. Ngoceh ngomel apa ngoceh kebaikan apa ngoceh ya pokoknya ya Pelajaran. ngajarin ya. Ilmu lah, ilmu. Ilmu lagi aja. Udah tuh. Nah, di situ gue selalu bilang sama teman-teman yang baru naik, pendakian pertama lu itu bakal nentuin lu bakal kapok apa ketagihan. Betul. Nah, Dan sialnya gua ketagihan. Nah, sialnya awe ketagihan. Ketagihan banget. Sebenarnya ya momen salah satu salah satu orang yang bikin ketagihan atau kapok ya faktor utamanya dari teman-teman pendakiannya. Iya, betul, teman-teman pendakiannya. Kalau teman pendakian lu pahit, orang yang pertama kali ndaki udah pasti kapok. Benar. Males pasti. Masih malas. Walaupun view cerah, walaupun view indah, Cuma di perjalanan gak asik. teman lu nyuruh apa segala macem ninggalin, pasti teman lu kapok. Cuman tapi walaupun kita diterjang badai, walaupun cuaca jelek, macet, rame. Mau kalau temen asik lagi ketagihan. Soalnya ya balik lagi sih, emang sih ke gunung itu indah sih pasti nomor satu, nyari indahnya. Terus kedua ya nyari vibe-nya, momennya ya kan. Betul. Perjalanannya, momennya. Itu makanya sih yang gue bikin pengen naik gunung lagi sebenarnya. Satu, nggak, kalau untuk sekarang ya udah nggak nyari indahnya apa gimana sih. ya. Gue mah yang penting naik sama teman-teman gue pengen cerita. Ada momennya. Emang kalau pas di pendakian, anjing capek banget, gue ngapain sih naik gunung, capek. Ngapain, enakan rebahan di rumah. Ngopi di rumah gue. Main karambol, ketawa-tawa, di gunung ngapain? Capek trekking. Cuman kalau udah di rumah kangen anjir rasanya. Sama teman-teman jalan, ketawa-tawa, cekakakan, kita pengen lagi. Nggak mikirin hal-hal yang lain. Lagi kerjaan, percintaan, air yang minuman enggak? Ono apa ini? Ini nih. Kelas. Bocil yang tikus kantor. Tapi lu nih kalau pengen naik gunung, lu feeling pengen naik kemana? Next berarti ya? Next pendakian sama anak-anak. Next pendakian yang mungkin menurut gue masih masuk akal lah, masih make sense lah, nggak yang terlalu nyusahin apa gimana segala macam, terus terutama ongkos sama waktu. Jawa Tengah sih. Jawa Tengahnya kan banyak ya. Gue pengen Merbabu boleh. Parah Merbabu. Bebas mau via mana aja, via Tekelan, Suanting, bebas Merbabu. Kenapa lu milih Merbabu? Pertama ya nggak ngilangin ya FOMO muncul di TikTok, di Instagram, sosial media. Merbabu tuh jalurnya indah banget. Wakuin full sabana, full pemandangan, view. Merbabu jalurnya. Tapi kalau kata orang-orang sekarang ya itu yang tadi gue bilang, karena sosial media gampang diakses, sosial media gampang orang bisa lihat,
Jadi udah kayak apa ya? Ya rame. Gede aja kemarin gitu. Bener. Iya, karena Merbabu tempat salah yang satu indah. Di Gunung Jawa Tengah yang paling rame. Iya. Bener. Karena itu gampang sosial media. Jadi ya udah orang melihatnya, indah nih, cakep nih, bagus, naik Merbabu. Kalau gue sih bebas mana aja, yang penting jalan nih sama anak-anak nih. Iya. Gue kalau mau naik ke gede lagi pun nggak masalah. Kalau anak-anak pada mau, itu aja masalahnya mah anak-anak pada mau apa enggak nih? Iya, sulit. Iya. Kan gue ajak seneng, maksud gue susah banget. Kan kita mau Iya. seneng-seneng nih, susah banget dah. Gue ajak susah seneng banget. Iya. Gue ajak seneng susah banget. Heran gue mah. Tuh, quotes lagi aja. Kita diketawain nih. Udah amat. Ntar gue 1 juta subscriber. Kelas silver play button. Itu juga yang kemarin samping ya gitu, ntar dikata gitu. Oh iya. Iya, Leo. Ini waktu itu camping dah kayaknya nih sebelah kita. Iya. Namanya siapa sih Leo? Oh, kayak ponakan Gofar Hilman ya? Ngata gitu sih. Gopar Hilman, mirip sih lo. Gopar. Cuma bedanya satu, ya influencer panutan favorit sih. Tapi bedanya dia gampang nyari cewek, lu Sulit. gampang banget. Paling gampang dah gua. Kalau kata bocah motor doang lu le, aerok nyari cewek sulit ya. Sulit. Sebenarnya mau nyari mah bisa-bisa aja le, tapi kan belum tentu mau. Maksudnya belum tentu spek lu, selera. Iya nggak sih? Nah, tapi kan balik lagi le. Gua kan orangnya nggak mandang fisik gua mah. Iya, bisa jadi fisik lu mah oke-oke aja. Cuma kalau dari kepribadiannya dia suka telanjang depan umum. Iya kan? Dia suka tiba-tiba slep gitu. Iya, itu lu monyet. Pasti itu lu gak mau. Iya lu feel guanya ya kan. Iya. Apalagi kakinya gopean. Nih gua telak. Kalau Kakinya dolaran anjing. bukan gopean lagi dolar kalau itu. Dolar nih mah. Gua juga ada sih, cuma udah lama banget ini. Ini begini kagak bisa hilang ya? Nggak bisa. Mati nih gini. Nggak. Anjing. Oh, gua tahu cara ngilanginnya. Tiban tato. Benar. Tiban tato ya. Boleh lu. Boleh gua sama mami tatoan. Tapi kalau bisa pas nato lu ajak mami. Pas lagi tato. Ya nggak apa-apa. Ngilu anjing. Tapi lu kalau pengen nato apa? Gua kayak etnik gitu, motif-motif etnik batik gitu. Iya, Sini iya. Di mana Sama- pengennya lu? sini gelang melingkar, Terus ada lagi sini dada. gambar apa, Yesus. Enggak anjing, tulisan aja. Apa kayak nyari tulisan kata-kata. Sini dugong, tatonya apaan? Nyokapnya. Bukan, ikan koi yang. Oh yin ya. Iya, sini dugong. Boleh. Tato pertamanya sini BMTH, Bring Me the Horizon. Emang iya, nggak tahu gua. Iya. Tato pertama dia. Tapi jujur sih, ini tempat yang pasti bakal gue balik lagi ke sini. Enak ya? Enak. Syaratnya jangan datang pas udah siang begini nih. Karena ya ini udah ramai banget. Kita tuh minimal harus dapat paginya. Ya sebenarnya kalau emang waktunya dapatnya siang begini juga nggak apa-apa sih, asal kita sampai besok, kita ngerasain sampai besok. Jadi kita dapat paginya, pemandangannya, apalagi pas cerah gini, enak banget sini. Ini juga kan baru 3 bulan ya kan, tetanggana bukit cita-cita. Mungkin kalau bukit kita ke cita-cita lagi kayak udah enggak deh, udah nggak kayak dulu, udah beda banget. Benar, Ya, udah- mending sini aja. Udah kurang asik cita-cita. Iya nih, Tuh lihat tuh full tenda langsung. iya rame banget kan. Ini sini adem enak, pohon, pemandangannya juga dapet, lebih luas. Apalagi kalau camping, ya udah gua nggak mau yang trekking apalah segala macam, trekking dikit udah abe. Kalau di sini parkiran nyampe. air motor udah Langsung tinggal jalan nyampe. langsung buka tenda.
nggak effort trekking berapa menit. Jadi kalau tenda ketinggalan pun nggak capek Nggak ngambil capek, jauh. Iya, ada teman kita si King Kong satu itu. pas di Cita-Cita ya kan, Iya. bawa tenda lah nih dia ya kan, dari pos registrasi sampai ke tempat camp kan jalan tuh ada kali sekitar 10 menit 10-15 menit lah. 15 menit. Trekkingnya. Dia nyadar nih, kok ada yang kurang ya, tenda mana Lah kan sama lu tadi anjing Ya, ketinggalan iya, tempat di registrasi, turun ya, lagi akhirnya sendirian. anjing. Sampai atas keringet udah bercucuran. Iya ngap, ketawa beda. Jadi kalau di sini mah ketinggalan, tinggal ngambil parkiran dekat banget. Iya, samping toilet.